Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Alfirianto, kelas 1B, NIM 2110014. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dasar keperawatan, komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan klien. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga bahasanya lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal yang baik. 1. Jelas dan ringkas. Komunikasi berlangsung efektif, sederhana, pendek, dan langsung. Makin sedikit kata-kata yang digunakan, maka kecil kemungkinan terjadi keracunan. Kejelasan dapat dicapai dengan berbicara secara lambat dan mengucapkannya dengan jelas. Penggunaan contoh membuat penjelasan lebih mudah dipahami. 2. Perbendaraan kata. Penggunaan kata-kata dipilih yang mudah mengerti oleh klien. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menjemahkan dan ucapan banyak istilah teknis yang digunakan dalam keperawatan, kebidanan, kedokteran, dan ini digunakan oleh perawat. Klien menjadi bingung dan tidak mampu mengikuti petunjuk atau mempelajari informasi penting. 3. Anti-denotatif dan konotatif. Dalam komunikasi dengan klien, keluarganya, perawat harus mampu memilih kata-kata yang tidak hanya disalah tafsirkan, terutama sangat penting ketika menjelaskan kondisi pasien. 4. Informasi suara. Komunikator mampu mempengaruhi arti pesan. Nada suara pembicara mempunyai dampak yang besar terhadap arti pesan yang dikirimkan karena emosi seseorang secara langsung dapat mengaruhi nada suaranya. 5. Kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi verbal dipengaruhi oleh kecepatan bicara dan tempo bicara yang tepat. Selalu yang lama dan pengalian yang cepat pada pokok pembicaraan lain mungkin akan menimbulkan kesan bahwa perawat sedang menyembunyikan sesuatu dari klien. 6. Humor meningkatkan keberhasilan perawat dalam memberi dukungan emosional terhadap klien. Komunikasi nonverbal dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu penampilan fisik, sikap tubuh, dan cara berjalan, ekspresi wajah, dan sentuhan. B. Penghalang komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi tertentu mungkin diperlukan pada beberapa keadaan. Sebagai contoh, pada saat A. Pasien bingung atau berbicara dengan bahasa yang berbeda. B. Pendengaran pasien terganggu. C. Pasien buta. D. Pasien yang afasia dan tidak memahami atau menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara efektif. C. Memperbaiki komunikasi. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki komunikasi. A. Mendengar. B. Berusaha untuk mengikuti percakapan. Jangan memaksa pasien untuk melanjutkan jika ia cemas atau tampak ingin mengganti pokok pembicaraan. C. Gunakan bahasa tubuh dengan menunjukkan minat dan perhatian Anda. D. Tawarkan informasi faktual. E. Berusaha untuk merefleksikan perasaan dan pikiran yang dinyatakan pasien dengan mengulang yang berkaitan dengan mengulang pernyataan tersebut dalam bentuk pertanyaan. F. Beri perhatian pada rekan kerja Anda. D. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan interaksi antara perawat dan pihak lain yang sering terjadi saat berhadapan langsung. Ini merupakan tingkat komunikasi yang paling sering digunakan dalam proses keperawatan dan berada pada inti praktek. Komunikasi ini terjadi dalam konteks sosial dan mencakup pengiriman berbagai simbol dan petunjuk serta penerimaan arti. 1. Penampilan fisik. Penampilan fisik perawat memengaruhi persepsi klien terhadap pelayanan keperawatan. Yang diterima penampilan merupakan salah satu hal pertama detik sampai 4 menit pertama. 84% dari kesan terhadap seseorang berdasarkan penampilannya. 2. Sikap tubuh dan cara berjalan.
Sikap tubuh dan cara berjalan mencerminkan konsep diri dan alam, perasaan, dan kesehatan. Perawat dapat menyimpulkan informasi yang bermanfaat dan mengamati sikap tubuh dan langkah klien. 3. Ekspresi wajah merupakan bagian tubuh yang paling ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan 6 keadaan emosi utama yang tampak melalui ekspresi wajah, yaitu terkejut, takut, marah, jijik, bahagia, dan sedih. 4. Sentuhan kasih sayang, dukungan emosi, dan perhatian diberikan melalui sentuhan merupakan bagian penting dalam hubungan perawat klien, namun harus memperhatikan norma sosial. F. Komunikasi hubungan keperawatan profesional. Hubungan profesional dibentuk oleh penerapan pengetahuan, pemahaman mengenai perilaku dan komunikasi, serta komitmen pada perilaku etis. Memiliki filosofi yang berdasarkan pada kepedulian dan penghormatan pada orang lain akan membantu perawat untuk berhasil dalam membentuk hubungan ini. 1. Hubungan bantuan perawat klien. Hubungan bantuan helping relationship merupakan fondasi dari praktik keperawatan klinis. Di dalam hubungan ini, perawat memiliki peran sebagai penolong profesional dan mengenali klien sebagai individu yang memiliki kebutuhan kesehatan, respons, dan pola hidup yang unik. Hubungan bersifat terapeutik dan mendorong terbentuknya iklim psikologis yang memfasilitasi perubahan positif. Komunikasi terapeutik akan membantu pencapaian tujuan yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan dari hubungan terapeutik berfokus pada pencapaian pertumbuhan pribadi yang optimal. 2. Hubungan perawat keluarga. Beberapa situasi keperawatan, terutama yang berada di lingkungan komunitas dan rumah, membuat perawat harus membentuk hubungan bantuan dengan seluruh keluarga klien. Prinsip yang sama pada hubungan pribadi juga dapat diterapkan jika klien merupakan suatu unit keluarga. Perbedaannya adalah bahwa komunikasi dalam keluarga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang kompleks dinamika keluarga, kebutuhan, dan hubungannya. 3. Hubungan perawat tim pelayan kesehatan. Perawat menjalankan peran yang membutuhkan interaksi dengan berbagai anggota tim pelayanan kesehatan. Unsur yang membentuk hubungan perawat klien juga dapat diterapkan dalam hubungan sejawat yang berfokus pada pembentuk lingkungan kerja yang sehat dan mencapai tujuan tatanan klinis. Kesimpulan, komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan komunikasi nonverbal, dan banyak lagi. Dua konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan komunikasi ketika ada individu yang terlibat, tidak seperti bidang komunikasi seperti interaksi kelompok, di mana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindak komunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang efektif. Efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga bahasanya lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.